Pujian ini menjadi isi hati kami dan komitmen kami di hadapan-Mu saat ini, Tuhan. Kami tidak sedang mengeluarkan bunyi-bunyi yang indah semata, tetapi sungguh ini Tuhan izinkan menjadi panggilan kami, komitmen kami, bahwa setiap kami mempersembahkan hidup kami melampaui segala harta yang kami miliki untuk kami persembahkan kepada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan segala-galanya buat kami. Dan kami tahu, Tuhan, bahwa denyut jantungmu adalah jiwa-jiwa yang masih terhilang. Biarkanlah kami, Tuhan, seperti teladanmu yang mana Engkau meninggalkan 99 domba yang sudah selamat, dan Engkau pergi keluar mencari satu jiwa yang terhilang, satu domba, mewakili ada banyak orang, mungkin jutaan orang di Sumatera Utara ini saat ini, Bapa di sorga. Urapi setiap kami, impartasikan firman-Mu melekat di dalam sel-sel tubuh, jiwa, roh kami, sehingga kami tidak sekedar memenuhi pengetahuan, tetapi itu menjadi bagian daripada jiwa, tubuh, roh kami, Tuhan. Itu yang memotivasi, menstir kami, Tuhan, untuk melangkah mulai hari ini sampai hari-hari terakhir kami di muka bumi ini. Hamba-Mu yang terbatas, Engkau tolonglah dia, Tuhan, menyampaikan pengetahuan dan juga firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami siap, Tuhan, untuk mendengarkannya. Kita yang siap, dengan penuh sukacita kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan sama-sama sama-sama belajar menelusuri sejarah, sejarah pekabaran Injil di Sumatera umumnya, di Sumatera Utara khususnya. Sebelum kita lebih lanjut, buat apa sih belajar sejarah lagi gitu ya? Apalagi khususnya di daerah kita ini. Ada beberapa alasan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, setelah melihat sejarah pekabaran Injil di Tanah Batak, kita tiba pada satu keyakinan. Orang lain boleh tidak seyakinan, nggak apa-apa. Tapi kita tiba pada satu keyakinan bahwa memang Batak pada umumnya itu memang sudah ada di hati Allah, ada di hati Tuhan Yesus untuk kemudian diselamatkan. Ya, itu satu. Nanti akan nampak itu pada sejarah penginjilan itu. Yang kedua, apa dampak dari kuasa Injil yang dibawa oleh para misionaris ke Tanah Batak sejak awal sampai hari ini. Yang ketiga, bagaimana kondisi Tanah Batak, orang Batak, Kristen umumnya di Sumatera Utara ini. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat sekedar gambaran demografi daripada masyarakat di Sumatera Utara. Baiklah, saya kira saya akan langsung, nanti akan kita tutup dengan firman Tuhan tentunya. Saya akan langsung saja Bapak Ibu Saudara. Jadi gini. Pada umumnya orang mengetahui hanya nomensenlah yang membawa Injil ke Tanah Batak, kan gitu ya. Padahal jauh sebelum itu Injil sudah sampai di Indonesia. Bahkan barangkali pada tahun yang sama kelahiran agama sepupu kita di Timur Tengah, pada tahun atau pada abad yang sama Injil sudah sampai di Indonesia. Kan gitu saudara-saudara. Jadi itu yuk kita lihat, yaitu pada tahun pada abad ke-6. Pada abad ke-6 ada misionaris dari gereja Nestorian. Bayangkan abad ke-6 udah ada gereja misionaris dari gereja Nestorian dari Syria, diutus ke Barus. Kok bisa? Pada waktu itu bangsa barat atau negara lain itu sudah paling tidak sudah masuk pada teknologi perkapalan, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak heran. Yang kedua, sebelum Kristus pun Barus itu sudah menjadi kota pelabuhan, kota perdagangan, kan begitu ya. Yesus belum lahir, Barus sudah dikenal oleh para saudagar-saudagar dari Timur Tengah, dari India dan seterusnya. Jadi nggak heran kalau pada abad ke-6
Injil sudah dibawa misionaris gereja Nestorian itu ke Barus. Tapi memang ada yang meragukannya. Tetapi saya pernah belajar dan melihat bukunya, kalau saya nggak salah buku yang menuliskan tentang situs, ya, situs tentang jejak kekristenan di Barus itu ada di dalam buku Harta dalam Bejana. Kemudian di dalam buku sejarah penginjilan di Indonesia ada itu. Jadi klaim ini juga semacam apa ya? Semacam pembantahan dari klaim yang mengatakan bahwa agama pertama, agama yang dari luar yang pertama masuk ke Indonesia adalah agama yang lahir di Arab pada abad ke-6. Enggak. Ya, Kristen jauh lebih dulu sampai di Tanah Batak. Hanya saja jejak dari gereja tersebut hilang ditelan oleh zaman, yang kemudian lebih hilang lagi karena agama berikutnya itu lebih apa ya? Lebih menyebar luas, ya, lebih menyebar luas di Barus. Oke. Nah, dari situ saya melihat titik itu bahwa Allah memang sudah punya kerinduan untuk mengutus pemberita-pemberita Injil ke Tanah Batak. Karena satu dan lain hal, penginjil Nestorian itu tidak melanjutkan pekerjaannya. Lalu yang berikutnya pada tahun 18, ya, kalau tadi abad ke-6, sekarang masuk ke tahun 1820. Ya, di tahun 1820, ya, misionaris Inggris datang ke Sumatera Utara, ya. Namanya adalah Nathan Ward, ya kan? Kemudian Evan Mears, ya. Kemudian orang ketiga ada Richard Burton. Nama Burton agak lebih terkenal dibanding yang dua, kan begitu. Itu pada tahun 1820. Yang diutus oleh Baptist Missionary Society. Jadi dari gereja Baptis, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu saya rangkumkan, saya padatkan ceritanya. Kalau Bapak Ibu Saudara butuh cerita lebih detail, nanti saya bisa share, minta aja. Tapi karena waktu, saya padatkan aja. Mereka ini kemudian tidak lama, kalau saya katakan gagal kurang pas, tapi tidak lama memberitakan Injil di Tanah Batak. Karena apa? Karena ada halangan. Ada dua halangan waktu itu. Satu, perang Padri, ya. Oke, saya harus jelaskan juga sedikit banyak, barangkali masih ada di antara saudara yang nggak tahu. Jadi perang Padri ini adalah perang antara ada 3 orang Minangkabau yang pulang dari tanah Arab membawa mazhab Hambali, dan mereka mau menerapkan ajaran yang mereka bawa dari Arab itu ke tanah Minang, oke? Tetapi bertentangan dengan masyarakat adat. Memang ada kebiasaan yang menurut mereka, pandangan mereka kurang baik, seperti main judi, sabung ayam dan lain sebagainya, kan begitu. Lalu mereka ingin mengubah itu. Jadi terjadilah pertentangan antara kelompok pembawa agama yang baru ini ke Minangkabau itu dengan masyarakat adat. Lalu kemudian berikutnya masyarakat adat minta bantuan dari penjajah Belanda, kan begitu. Jadi terjadilah perang di antara mereka, di mana kemudian, ya, di tahun-tahun kemudian pasukan Padri ini memperluas, ya, pengaruhnya, penyebaran agamanya ke Tapanuli, ya. Pertama ke Tapanuli Selatan, kemudian dia coba mau terapkan itu ke Tapanuli Utara yang waktu itu agamanya ya campur aduk lah, ya, antara dinamisme, animisme, antara Parmalim, satu lagi Pak, ya, Parbaringin, begitu ya. Jadi masih agama itu, kan begitu ya, yaitu di zamannya Singamangaraja ke-10, kan begitu. Jadi kebetulan salah satu yang memimpin
penyebaran atau yang membawa perang Padri itu ke Tapanuli, yaitu Sipok Kinangol-ngolan atau Tuan Kurao namanya setelah lama hidup di Padang, adalah berenya Singamangaraja ke-10 yang diusir waktu itu dari Bakara. Lalu ya adalah semacam sakit hati, jadi dia ingin mengislamkan Tapanuli Utara dan kemudian ingin menghancurkan kekuasaan daripada Singamangaraja ke-20 itu. Kemudian ada Marga Siregar juga di dalam penyebaran agama tersebut yang dulu diusir oleh kerajaan yang di Bakara itu, sehingga ada sakit hati dan seterusnya dan seterusnya. Oke, tapi gini, saya masuk dulu, masih di situ, saya masih di perang Padri yang berlangsung di Tanah Utara. Mereka tidak melanjutkan pemberitaan agama mereka itu karena apa? Karena terjadi pandemi, terjadi epidemik, terjadi penyakit menular dari tubuh-tubuh yang korban peperangan, kan begitu, saudara. Jadi di mana-mana terjadilah penyakit menular, epidemik, kolera dan lain sebagainya, sehingga para tentara Padri yang datang ke Tanah Batak itu, Bapak Ibu, tidak berani bersentuhan dengan masyarakat, sehingga mereka pulang ke kerajaan ke kerajaan Tuanku Imam Bonjol, tapi membawa sejumlah perempuan yang mereka tawan. Kalau informasi ini saya dapatkan dari bukunya Mangara Onggang Perlindungan. Dia menulis sebuah buku yang judulnya Tuan Kurao. Nah, dia adalah seorang Tapanuli Selatan yang menulis sejarah begitu rupa dan seterusnya. Oke, sampai di situ ya. Nah, di sini kalau saya sendiri melihat, wah ini tangan Tuhan sedang menahan sehingga Tanah Utara tidak menjadi penganut agama yang dibawa oleh Tuanku Imam Bonjol itu, kan gitu, saudara-saudara. Nah, tangan Tuhan menahan. Jadi kalaupun misionaris pertama tidak berhasil, yang dari apa tadi, yang di Barus itu nggak berhasil, mereka ini pun kemudian tidak berhasil karena akibat daripada perang Padri itu mereka kurang nyaman dan akhirnya mereka pulang dan seterusnya. Kemudian kemudian tadi kan 1820-an. Sekarang kita masuk ke tahun 1834. Tahun 1834 ada dua orang pendeta dari Amerika yang bernama Samuel Munson dan Henry Lehman, kan begitu ya. Dari Amerika yang diutus oleh gereja Congregation Amerika, dari gereja Congregation Amerika, tapi diutus oleh American Board of Commissioners for Foreign Mission, ABCFM, kan begitu Bapak Saudara. Nah, apa yang terjadi dengan mereka ini? Waktu itu mereka tiba di Tanah Utara setelah mereka meninggalkan, tadi ada yang terlupa, selatan itu sudah penganut agama yang disebarkan oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, kita kembali ke sini. Nah, 1834 itu kedua misionaris ini, singkat cerita, datanglah hendak memberitakan kabar baik ke utara, ya kan? Hendak membawa kabar baik ke utara, memberitakan Injil di sana. Mereka tiba pada malam hari di Lubu Pining. Jadi Lubu Pining ini dari Tarutung ke arah Sibolga itu kurang lebih kalau perjalanan mobil 20 ke 20 menit, 3,5 jam kurang lebih seperti itu. Nah, kan mereka tiba malam-malam, lalu menurut buku Nomensen, ada buku berjudul Nomensen, di situ dituturkan bahwa, atau banyak sumber lain juga, di situ dituturkan bahwa ketika Pendeta Munson dan Lehman ini disapa oleh pasukannya raja di situ yang bernama Raja Panggalame Tobing, kan gitu ya, mereka cuman bisa jawab Dame Madihamu, Horas Madihamu. Lalu tanya lagi, apa maksud tujuan kedatangan bapak-bapak ke sini? Modalnya cuma itu, modal bahasanya cuma itu, Dame Madihamu, Horas Madihamu. Mulai pasukannya Raja Panggalame ini gusar,
Tanya ketiga kali, suku majok patulu halihon. Kan itu juga bolak-balik jawabannya. Jadi persiapan bahasa sangat kurang, kan begitu, ya. Dengan mural semangat, ya semangatnya sih bagus, tapi persiapannya kurang. Akhirnya, wah ini mata-matanya Belanda atau mata-matanya Imam Bonjol ini, kan begitu. Ambil kata Raja Panggalame sama tentaranya, kan digotaplah orang itu. Ya, tahu digotap, dipotong, disembeli, kan begitu, disembeli. Lalu bagian-bagian dalam tubuhnya itu mereka ambil. Ini menurut cerita ada pendeta yang kami kenal, ya, keturunan kelima dari Raja Panggalame, memberitahu kami sekitar tahun 2004 yang lalu, ya, kan begitu ya. Jadi diambillah bagian-bagian dalamnya itu, dicampur dengan daging B2, kan begitu kan. Lalu mereka makan. Zaman itu, ya, di mana-mana punya keyakinan kalau jasad atau daging dari musuh kita makan, maka kita memiliki kekuatan ganda, kan begitu. Lalu mereka makanlah itu. Selebihnya mereka tanam di sekitar yang sekarang menjadi monumen daripada Munson dan Leman itu di Lubuk Pining. Kami udah dari sana, kan begitu saudara-saudara. Mereka tanam di situ. Nah, gagal, kan begitu, gagal, ya kan. Kemudian Allah tidak gagal, Dia utus lagi, Bapak Ibu Saudara, seorang misionaris, ya, dari Belanda. Yang pertama, nggak usah lah, nggak usah. Makasih. Nggak usah. Oke, makasih. Yang pertama kan tadi dari Inggris, ya kan. Yang kedua tadi, yang pertama dari apa? Dari Syria, kedua dari Inggris, yang ketiga dari Amerika, yang keempat dari Belanda. Salah satu yang paling terkenal dari misionaris Belanda tersebut adalah Van Asselt. Bersama dengan Van Asselt ada teman-temannya yang lain juga, ya. Tapi saya hanya sebut hanya Van Asselt aja. Gerrit Van Asselt, orang Belanda. Itu 1856. Ya, 1856, oke. Mereka tiba pertama di Padang, ya. Di Padang, ya, karena di Padang kan ada pelabuhan, ya, Teluk Bayur. Jadi kapal singgah di situ, kan begitu ya. Lalu dari Padang mereka naik terus ke daerah selatan, kan begitu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka ini ditugasi, ya, untuk mengawasi perkebunan Belanda yang ada di Angkola, kan begitu. Sebagai misionaris, tapi dapat tugas dari penjajah Belanda waktu itu, saudara, kan begitu. Tapi setelah mereka tiba di Spirok, di situ mereka memberitakan Injil, kan begitu, 1856 itu. Nah, kawan yang satu lagi itu si Yakobus. Oke, bukan, maksud saya gini. Singkat cerita, mereka berhasil membaptis 2 orang penduduk setempat yang bernama Yakobus Tampu Bolon dan Simon Siregar, kan begitu. Yang mungkin masih ada hubungannya dengan Erikson Siregar, nggak tahu kan. Sama-sama Siregar, mereka sama-sama hamba Tuhan. Mana tahu dari sana benihnya, kan begitu. Oke, begitulah kurang lebih, ya. Itu udah pada 1861. Mereka tiba di sana kan 1856. Jadi berapa tahun kemudian itu, kan begitu ya. Berhasillah mereka membaptis 2 orang Batak di sana waktu itu. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya singkat lagi ceritanya. Oke, mereka ini mengadakan semacam pertemuan di satu rumah milik Marga Nasution, ya kan? Jadi kalau ada Johnny Nasution, bukan dia orang Kristen pertama, ya kan? Itu sudah berikutnya itu kan. Sudah ada Marga Nasution, walaupun hari-hari ini kita lihat agak langka begitu ya. Tapi di sejarah pekabaran Injil di Tanah Batak, Marga Nasution itu sudah punya peran, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Mereka adakan rapat di sana untuk apa? Ini catatan kita perlu garis bawahi. Kita semua, bukan hanya mahasiswa SMIMI, perlu kita mereka mulai mengatur
pembagian tugas, daerah tugas. Ya, di dalam sumber yang saya baca, mereka tidak detail disebutkan siapa di mana begitu, tapi 3 mereka ini dibagi tugas plus bagaimana strategi. Tadi pembagian lokasi, lalu beserta dengan itu juga bagaimana strategi pemberitaan Injil pada masyarakat dan konteks budaya masyarakat pada waktu itu. Kan begitu saudara-saudara. Nah, itu pada tahun 1861 Bapak Ibu Saudara, itu terjadi pada tahun 1861. Lalu ada yang menjadi catatan sejarah bahwa pada tahun 1864 kan begitu, dari hasil pekerjaan orang inilah kemudian resmi berdiri merek gereja, yaitu merek HKBP. Kan begitu. Itu peran orang itu, ya. Satu sumber mengatakan bahwa peran orang itu, ya, seakan-akan dia mengatakan jangan dilupakan peran daripada orang ini. Kan begitu Bapak Saudara. Oke. Nah, kita tinggalkan itu, kita masuk ke 1861. Kan begitu kan? Sepulangnya penginjil atau misionaris yang dari Belanda tadi, datanglah Nommensen, ya. Datanglah Nommensen ke Tanah Batak, tentu saja dengan jalur yang sama, dari Padang ke Parausorat, dari Parausorat kemudian membawa guide-nya, ya, pemandu jalan, kan begitu Bapak Ibu Saudara, dengan rute yang berbeda, dengan persiapan yang berbeda juga. Jadi salah satu sumber mengatakan bahwa kurang lebih 1 tahun, tapi barangkali waktu di Jerman pun dia sudah belajar bahasa Batak. Tapi untuk lebih memantapkan, dia belajar lagi, stay dia di daerah Tapanuli Selatan untuk memperlancar bahasa Bataknya, kan begitu. Sehingga ketika dia sampai ke Tanah Utara, dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, penuturan sejarah yang kita dapatkan kalau kita pergi ke Salib Kasih, nah disitulah Nommensen dan teman-temannya yang memandu dia itu menatap ke bawah dan berdoa. Dan dia bersaksi bahwa oleh kepenuhan Roh Kudus, dia mendengarkan di telinganya itu bunyi lonceng gereja bertalu-talu di lembah Silindung itu, padahal belum jadi Kristen. Itu yang membuat dia terbakar, terharu, sehingga kemudian dia mengatakan, "Alih Tuhan, loasma au mate di tengah-tengah ni halabat. Izinkan aku mati untuk dan di tengah-tengah orang Batak." Dan itu Tuhan izinkan terjadi kemudian Bapak Ibu Saudara. Kali pertama saya ke sana tahun 2000 apa 2001 ya. Ketika diceritakan begitu, saya seakan-akan roh saya nyatu. Ya, seakan-akan ya. Dengan apa yang dirasakan oleh. Maksudnya gini, saya seakan-akan ada bersama-sama dengan Nommensen di situ, dan membuat aku nangis terseduh-seduh di Salib Kasih sembari membaca perkataan Nommensen yang sudah dituliskan di prasasti di sana. Wow, dalam hati saya, luar biasa ini orang. Kan gitu saudara-saudara. Nah, saya teruskan dulu, saya selesaikan tentang Nommensen, nanti akan saya balik sebentar ke Lubupining. Nommensen kemudian berkomunikasi dengan baik, dengan hikmat, dengan masyarakat Batak waktu itu. Jadi orang Batak waktu itu memang belum punya agama, tetapi punya adab. Nggak serta-merta. Jadi kalau dikatakan orang Batak makan orang, bukan hanya orang Batak kalau zaman dulu. Jadi bukan berarti primitif, lalu ada tanduk-tanduk, rantai apa, belulang tulang belulang, enggak begitu orang Batak. Mereka sudah
bisa berkomunikasi. Buktinya ketika seorang pendatang ini bisa berkomunikasi dan pakai otak, otaknya seperti apa? Ini semua yang saya sampaikan ini masukan buat kita para misionaris. Dia dekatin kepala suku, kan begitu. Tentu saja dia belajar kepala suku juga yang di Lubuk Pining yang memenggal 2 pendeta dari Amerika. Nah, untuk Injil tidak berhenti bukan berarti dia nggak martir, ya. Dia martir tapi dia nggak petantang petenteng. Aku martir, aku martir. Ada itu, saya kenal orang-orang seperti itu. Nggak hanya satu orang. Aku martir. Dia nggak main-main gitu. Oke lah. Kalau no mention memang siap martir, tapi dia nggak mau mati konyol lalu berhenti pemberitaan Injil. Maka dia pakai otak, didekatinya lah kepala suku, ya, raja yang berikutnya di daerah Silindung bernama Raja Pontas Lumben Tobing. Didekatin, setelah didekatin, wah, Raja Pontas Lumben Tobing pun ikut berperan, menyokong, mendukung, membackup pelayanan dari no mention. Maka dibaptislah. Tentu dari Raja Pontas Lumbentung itu dia dibaptis, keluarganya dibaptis, kakak, adik, abang mulai dibaptis. Makin banyaklah orang Kristen yang dibaptis. Waktu itu saya sempat baca dalam satu sumber, ya mereka dibaptis selam, kan begitu kan? Oh, dibaptis, ya lepas dari itulah dibaptis mereka makin bertambah-tambahlah. Oke, jumlah orang yang berhasil diinjili oleh no mention, kan begitu Bapak Ibu Saudara, bertambah-tambah, teruslah bertambah, terus bertambah. Kenapa? Karena kemudian orang menyaksikan urapan yang ada pada no mention. Suatu kali di atas barita itu ada ritual, kan begitu kan? Para datu bikin acara, patortor tunggal panaluan manggil roh, no mention hadir di situ, lalu no mention ingin memberitakan kabar baik, lalu roh yang sorot yang merasuk kepada dukun itu mengatakan, jangan percaya ini, kamu harus membunuh ini dari iblis, katanya. Jadi biasalah kayak main politik diputar balikkan kan. Wah, jadi orang itu pun rame-rame mau menggotak leher daripada si no mention, tapi dia berdoa. Begitu dia berdoa, Bapak Saudara, petir datang, kan begitu, petir datang dan menghardik orang itu. Ya, saya padatkan aja, saya elaborasi saja ceritanya, sehingga orang itu merasa, wah, ini dukun sakti ini, dukun putih ini, dan seterusnya. Sehingga mereka mulai percaya kepada no mention. Begitulah seterusnya. Jadi ada beberapa catatan. Otak perlu, urapan pun perlu, bahasa perlu, strategi perlu. Kan begitu saudara-saudara. Nah, jadi nggak cukup hanya modal semangat, ya kan? Harus ada pendekatan personal, nggak cukup hanya teriak di simpang-simpang, kan? Bertobatlah, karena dunia akan dihancurkan. Nggak begitu penginjilan. Ada orang seperti itu di YouTube saya lihat. Nah, kita nggak mau panjang cerita soal itulah. Tapi yang saya maksudkan, puji Tuhan bahwa si no mention ini kenapa berhasil? Karena dia do very good preparation, persiapannya bagus, kan gitu. Nah, selebihnya Roh Kudus yang punya pekerjaan tentunya di Tanah Batak. Nah, jadi kalau diurut-urut, kebanyakan marga-marga Tobing yang sukses, ya, di era 40-an, 50-an, 60-an, 70-an itu dan seterusnya, itu adalah dari keluarga yang terkait dengan Raja Pontas Lumben Tobing. Sedangkan yang terkait dengan Raja Panggalame Tobing yang di Lubuk Pining itu ngaku keturunan kelimanya, dia pendeta Ages ya, tapi sudah meninggal, ngaku ke kami waktu itu saya dengan Pak Rudi Naruan, bahwa mereka terkutuk. Padi kami tanam tidak tumbuh, jagung kami tanam tidak tumbuh, apapun kami kerjakan tidak tumbuh. Benar-benar terkutuk kami, Amang, katanya. Nah, waktu itu kami datang, aku juga kali pertama ke sana waktu itu. Di situ saya ceritakan dulu sedikit ya. Bisa gitu
sepertinya di mata saya baru ini hari Selasa, sepertinya baru hari Senin pembunuhan itu gitu loh. Begitu dekatnya roh saya dibawa Tuhan kepada peristiwa sehingga gini, Tuhan, kawanku pendeta dibunuh. Kami meraung-raung sama Pak Rudi Narwan dan kawan-kawan. Temanku pendeta itu yang dibunuh itu, Tuhan. Ya, karena nampak kayak ya semacam ada visualisasi lagi di mata kami. Bagaimana dia ditikam, bagaimana dia ditusuk, bagaimana dia disiksa. Ngeri kali Tuhan, itu kawanku itu. Seakan-akan aku kenal. Jadi memang apa ya, roh lah itu kan, pekerjaan roh. Ya memang itu kawanmu, jadi nggak ada urusan soal tenggang waktu. Itu memang kawanmu. Menangislah kami sejadi-jadi, maaf kata ya, sampai pokoknya bukan hanya dari air mata lagi yang harus kami lap, begitulah ya, begitu loh. Jadi orang-orang yang kerja kan di situ kan ada sawah, heran ada apa kan begitu. Termasuk Amang pendeta ini datanglah dari rumahnya, ada apa Mang? Ya kami ceritakan apa yang kami rasakan. Lalu dia pun share ke kami. Kami sudah merasakan kutuk itu, Amang. Saya generasi ke-5, anak saya generasi ke-6. Minta tolonglah kami, Amang. Doakan klienlah kami supaya kutuk itu diangkat dari kami. Nangis-nangis. Akhirnya ini ada anak saya SMA tahun 2004 itu, 2003 atau 2004. Ada anak kami SMA, tolong juga doakan itu. Ibarat saya panggilkan dia, Bangkit. Nah, dipanggil anaknya nih, si Bangkit namanya. Bangkit sini kau, Rojo Hutuson. Kan begitu saudara. Kami doakan juga si Bangkit ini. Anggoboinyan asagabe naposoni Tuhan no, supaya jadi hamba Tuhan aja lah ini. Gitu dibilang Amang itu kan. Begitulah kami doakan, patahkan kutuk bla bla. Karena Amang ini udah bertobat. Tetapi enggak serta-merta, dia merasa enggak serta-merta dirasakannya kutuk itu hilang dari dia dan dari keseluruhan keluarga besarnya. Jadi dia pun didorong Roh Kudus untuk minta Tuhan memulihkan mereka, mengampuni mereka. Kan begitu saudara-saudara, kami doakan. Habis kami doakan, kami dengar setahun berikutnya anak ini udah sekolah pendeta. Kan begitu ya. Saya nggak tahu kelanjutannya karena waktu itu belum terlalu canggih kayak sekarang, cepat-cepat minta nomor WA gitu kan. Dan Amang itu udah meninggal. Kalau ada kawan Gesja di sini pasti kenal itu, lupa saya namanya. Kan. Lalu gini, 2 tahun berikutnya, Tuhan kirim orang Korea membangun rumah doa. Persis kalau kita dari Tarutung kan ke kiri tuh. Nanti begitu mau turun ke lokasi apa namanya itu? Monumen sebelah kanan agak di atas sudah dibangun orang Korea di situ rumah doa. Nah di situ kita lihat terkonfirmasilah bahwa memang Tuhan itu hadir kan begitu, dan Tuhan sudah mengampuni mereka. Nah itulah kurang lebih apa yang bisa kami ceritakan tentang pekabaran Injil. Nah kembali ke Nomensen, dia kan meninggal pada tanggal 23 November tahun 1900. Kan begitu ya. Ya, satu sumber mengatakan demikian, dan sudah menyebar luas Injil di sekitar Tapanuli termasuk ke Samosir. Nah, sepulang dari Samosir dia memberitakan Injil. Beberapa saat kemudian meninggallah dia di Laguboti. Dan sampai saat ini ada gerejanya di Laguboti. Apa namanya hutan itu, Amang? Siupar. Di situ pula kuburannya kan sekeluarga, bahkan kuburan doginya pun di situ, yang mati karena makan racun yang akan dikasih kepada Sinomensen. Jadi itu masuk dalam sejarah pekabaran Injil dogi. Oleh sebab itu jangan potong dogi ya. Pelihara dogi, baik-baik, sayangi dogi. Jangan ada lagi motong dogi. Ya, karena dogi pun dipakai Tuhan juga menyelamatkan nyawamu, nyawa Nomensen maksud saya. Haleluya. Jadi puji Tuhan lah bahwa oleh Tuhan mengirim sederetan para misionaris itu, tanah utara menerima keselamatan itu. Tetapi persoalannya sekarang Bapak Ibu Saudara, oke lah dampaknya kita udah lihat.
puji Tuhan lah ya, puji Tuhan, karena para misionaris ini, saya anggap ini satu paket, tapi di ujung tombak paling di depannya itu adalah Nommensen, mengubah pola pikir, kemampuan berpikir dari orang Batak. Karena waktu itu Nommensen melayani secara holistik. Dia selain memberitakan Injil, dia juga mengajar penduduk di Tapanuli itu untuk bercocok tanam, ya, untuk bercocok tanam. Itu yang kedua, Injil, bercocok tanam, juga membangun sekolah-sekolah, kan begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, membangun kesehatan, ya, dia bangun klinik-klinik. Lalu itulah kurang lebih yang paling signifikan, yang empat itulah yang dikerjakan oleh Nommensen sehingga sampai sekarang berdampak. Nggak heran ketika di zaman Soekarno pun sudah ada Jenderal Batak, ya, paling enggak yang paling terkenal kita dengar TB Simatupang, kan begitu emang ya. Kemudian di zaman Soeharto ada Maraden dan seterusnya, ada Sintong Panjaitan, ada siapa namanya Ae Manihuruk dari Samosir dan seterusnya Bapak Saudara, ada Dewi Panjaitan, ya kan, di zamannya Soekarno itu dan seterusnya. Teruslah bermuncullah jenderal, ada TB Silalahi. Sampai sekarang ya ada juga, tapi saya nggak suka nyebut nama yang satu ini, kurang cocok sama saya. Kurang pas, maaf lah ya. Tapi yang lain banyak yang bagus-bagus. Ada pengacara, walaupun ada juga pengacara yang songong, ya, jangan ditiru. Ya, yang sompral, yang norak, ya kan. Tapi nggak semua, kan cuma satu, jangan semua disalahkan. Ada orang kaya, orang Batak termasuk masuk urutan orang kaya 30 terkaya di Indonesia. Pernah di era itu, siapa namanya nih, si Marga Tanjung ini, jadi orang. Kemudian ada juga Donald Sihombing dan seterusnya. Nah, di bidang dokter, di bidang militer, di bidang kepolisian, di bidang pengacara, bidang usaha, banyak sekali orang-orang Batak diberkati Tuhan. Saya bisa bersaksi Bapak Ibu Saudara, digenapi firman Tuhan yang ada di kitab Pengkhotbah yang mengatakan kamu kemudian kelak akan melihat perbedaan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah. Jadi keturunan-keturunan dari orang-orang Batak yang menjadi penyokong Injil, pemberita Injil di tanah Batak. Sebutkan misalnya Raja Ori Silitonga di Sipahutar. Saya melayani di Paskah keluarga besar mereka waktu itu. Ini orang-orang Silitonga yang kaya-kaya di mana ini, orang ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian di Samosir ada, di Lutung ada Marga Situmorang, masih Namburu kami diambil oleh Amang Boru itu, anak-anaknya juga sukses-sukses. Dan kalau kita lihat sekarang, the first and the only one hakim orang Indonesia di Amerika itu baru Batak, baru Huta Barat. Kan begitulah hebatnya pengaruh daripada pengaruh daripada misionaris-misionaris yang membawa Injil, yang adalah kuasa Allah yang mengubahkan dan menyelamatkan. Itu Bapak Ibu Saudara. Masih banyak saya bisa sebutkan orang-orang yang yang sukses karena pendukung-pendukung pemberita Injil, orang-orang yang menjadi paling enggak jadi si tua orang tuanya di zaman itu dan seterusnya. Itu dampaknya. Memang betul orang Batak diberkati. Tergenapi apa yang menjadi kerinduan orang Batak, Hagabiun ada sama orang Batak. Orang Batak mungkin 10 juta seluruh dunia ada kalau dikumpulin semua, ya. Hagabeong, Hamoraon, kekayaan. Orang Batak, ya kan. Di Samosir ada itu Hotel Mariana, Hotel Marga Simbolun itu kan, bintang 5 dan seterusnya. Banyaklah orang Batak kaya, ya kan. Yang berikutnya Hagabeon, Hamoran, Hasangapon, Pangkat. Wah, orang Batak milih. Cuma ada yang keempat yang orang Batak sekarang drop, Haporseau. Itu yang menjadi pergumulan kita Bapak Ibu Saudara. Saya masuk kepada demografi. Saya nggak sempat buka datanya karena saya pikir karena waktunya juga dimulai udah agak terlambat tadi. Oke, demografinya kurang lebih begini. Dari 14 juta sekian, genapkanlah 15 juta penduduk Sumatera Utara, ya. Itu 63% saudara sepupu kita. Jadi kalau dari segi jumlahnya orang Kristen di Sumatera Utara plus Katolik itu sekitar 4 juta. Kan begitu, 4 ke 5 juta, genapkan aja lah 5 juta, kan begitu kan. Cuman gini, dari 5 juta ini berapa persen yang lahir baru? Katakanlah 10%, berarti berapa itu? 500.000 baru lahir baru. Berarti di luar itu kan belum genap Yohanes 3. Itu termasuk katakanlah anak yang hilang. Tapi di luar anak yang hilang, yang belum kenal Tuhan sama sekali, ada tadi sekitar
berapa tuh? 10 juta dalamnya. Itu menjadi beban kita, beban doa dan beban pelayanan kita. Kota Medan pun gambarannya kurang lebih seperti itu. Medan 3 juta. Yang sudah mengenal Tuhan, ya, yang sudah tahu Tuhan Yesus, ya sekitar 40% saja dari situ. Nah, sekitar kita berarti masih banyak, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita masuk kepada firman Tuhan. Mari kita buka, Bapak Ibu Saudara, supaya ini membakar kita lebih lagi melihat situasi ini, dan kita terbeban mendoakan, mendukung dana, tenaga, mengutus anak-anak kita dan seterusnya. Oke, kita buka dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 demikian. Perikopnya, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, letaknya Danau Toba itu indah, letaknya Tanah Batak itu bagus. Tetapi airnya tidak baik. Saluran firman Tuhannya sedang terganggu, sedang kotor. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Bayi-bayi rohani pada berguguran. Bulan lalu kami mengadakan KKR di Universitas Yang Mangaraja. Puji Tuhan ada 256 baru terima Yesus, mahasiswa semester 1. Kalau nggak ditangkap ini, ya gugur, masih bayi-bayi. Ayat 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, persiapkanlah para hamba-hamba Tuhan yang baru bagiku, para misionaris yang baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Biarlah orang Kristen yang mendengarkan rekaman ini dan mahasiswa SMIMI sungguh adalah garam. Amin. Siap-siap, karena engkau sesungguhnya, engkau dan aku adalah garam. Jadi siap-siap menjaga garammu. Jangan sampai menjadi tiang garam. Menoleh cita-citamu, menoleh kesenanganmu, menoleh hobimu ke belakang. Jadi tiang garam yang begitu dijauhkan Tuhan dari komunitas kita. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Maka ada pinggan-pinggan baru di antara kita. Ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Tuhan berkata melalui nabi, ya, melalui nabi ini, melalui Nabi Elia, Tuhan telah, ya, saya ulangi sekali lagi, beginilah perkataan Tuhan, telah kusehatkan air ini melalui tangan Elia, menaburkan garam di hulu air itu. Tapi yang bekerja adalah Roh Tuhan. Amin, saudaraku. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, bagi waktumu untuk keluar dari penggembalaanmu seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jangan larut hanya masalah penambahan AC, sound system. Jangan larut, Tuhan akan ikut campur menyediakan itu. Jangan larut hanya koinonia. Tugas gereja hanya ada 3, itu yang dibagi-bagi menjadi bagian-bagian. Pertama, koinonia, bersekutu, termasuklah itu penggembalaan, ini juga termasuk koinonia. Bersekutu ke dalam, melakukan pertemuan-pertemuan ibadah
bukan lewat Zoom, bukan lewat online. Itu hanya sementara, jangan diteruskan. Kalau karena soal teknis supaya bisa menyampaikan berita kepada banyak orang, nggak apa-apa. Tapi bukan ibadah lewat Zoom, pertemuan-pertemuan. Jangan hanya larut dengan koinoniamu. Dalam koinonia ada pemuritan. Jangan hanya larut dalam pemuritan, komselmu. Yesus kasih contoh, kasih teladan, yuk kita ikuti. Keluar, cari yang satu itu ada banyak. Justru lebih banyak yang satu itu di Sumatera Utara, 10 juta lebih. Domba yang terhilang yang satu itu. Karena yang satu itu ada juga di dalam gedung gereja. Belum lahir baru sih. Itu bisa keguguran juga kalau nggak ada yang membawa mereka mengalami lahir baru dalam Tuhan Yesus. Ayat 22. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Elia. Tindakan iman kita, ya, biarlah di alam roh mulai hari ini, lewat wadah kita ini, terjadi di alam roh. Disehatkan saluran air itu, yaitu mimbar-mimbar. Lintas gereja, mimbar lintas gereja. Dari mimbar jangan lagi kampanye politik. Hamba Tuhan jangan lagi pendua profetik buat calon-calon anggota dewan yang kalah. Kan kalah yang didoakan itu kan. Gara-gara 2 pendeta lah itu kan. Katanya. Kan gitu katanya. Banyak pendeta menjadi TS. Dari partai ABC sampai Z. Muncul calon dari partai B, dia juga TS-nya. Mudah-mudahan orang yang seperti itu dengar rekaman ini. Haleluya. Puji Tuhan bahwa Tuhan melihat setiap saudara yang sudah dimotivasi oleh sekolah SMIMI ini. Saudara mendapatkan impartasi motivasinya sehingga engkau mulai, tidak usah sekolah pun gak apa-apa. Bisa cakap kan? Bisa bersaksi kan? Kesaksianmu, engkau adalah profesor di kesaksianmu. Artinya apa? Kau pasti ahli menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Jadi lewat sekolah atau enggak sekolah, enggak soal, enggak perlu dipersoalkan. Ajak cakap, mau kemana mbak? Ada apa mbak? Apa masalahmu mbak? Boleh saya doakan? Simpel kan? Enggak usah bawa teologi yang rumit-rumit, eskatologi, soteriologi, apalagi eklesiologi, kristologi. Urusan kami lah itu. Hah? Urusan kami dosen-dosen teologi lah itu. Penting juga itu memang. Tapi enggak, maksudnya gini, kalaupun belum dapat itu, sudah hidupmu itu yang jadi Injil suratan yang dapat dilihat oleh orang. Kan begitu, ya kan? Nggak usah khotbah. Cuma bisa saya doakan, Pak. Siapa yang nggak mau didoakan? Penginjilan 1 detik. Kenapa 1 detik? Karena di doamu nanti ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Oh 2 detik ya. Didengarnya nama itu. Dan Tuhan akan menyembuhkan orang itu untuk membela kekudusan namanya. Amin. Orang penyesat aja pakai nama Yesus. Saya kenal ada penyesat. Dan saya juga mengerti teknik-teknik penyesatan mereka. Nanti kita sharing soal itu. Dia menyesatkan di Medan, di Rentu Perapat, di Siantar. Sembuh orang dalam pelayanannya. 1 tahun kemudian dapat jawaban bahwa akulah yang melakukan kesembuhan itu. Dan aku menjaga kekudusan namaku yang dibawa-bawa oleh Silat Teung itu, kata Tuhan. Silat Teung dia kan. Ada saya kenal Silat Teung, penyesat. Itu saudara. Nah, apalagi engkau yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mengucapkan nama itu akan ceng. Dan Tuhan akan pakai nama Yesus, Tuhan orang Kristen. Padahal itu bukan Tuhan orang Kristen, Tuhannya semua orang, Tuhannya semua bangsa. Ya. Yang terakhir. Ya, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini.
Tadi saya masuk ke mimbar. Jangan kita pakai lagi mimbar ini dengan motivasi. Biarkanlah mimbar ini hanya untuk agenda Tuhan Yesus. Amin. Hati-hati. Di pengadilan terakhir nanti akan muncul semua itu. Mana motivasi, mana yang enggak. Mana yang murni, mana yang genuine, mana yang tidak. Nggak bisa kita bersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita aja yang lahir baru, mimbar kita masih tercemar dengan motivasi ABC, bagaimana dengan mimbar yang belum lahir baru sana? Iya kan? Karena di konsistori juga mereka penuh asap. Aduh Tuhan, aku melayani di salah satu gereja di Jalan Asahan, masuk ke ruang konsistori, asap semua. Iya. Itu mereka udah begitu, karena belum lahir baru. Ya tentu sampai di atas saya sampaikan juga, ya kan, tentang merokok, ya kan, dan seterusnya. Maksud saya, ya mimbar mereka memang cemar, karena mereka belum lahir baru, belum hidup dalam kekudusan. Ya mari kita jangan ikut-ikutan, amin. Jangan ikut-ikutan. Kita jaga kekudusan mimbar ini, karena ini demikianlah air itu menjadi sehat. Air berbicara adalah air kehidupan itu sehat, tidak tercemar. Kalau yang menyampaikan itu juga salurannya, kita ini tetap kudus dan sehat. Amin. Kalau enggak, kita cuma melakukan program, kita melakukan penginjilan, hanya sebuah program just to fulfill a program from Korea. Contohnya. No. Itu bukan program dari Korea. Itu program dari Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah dengan renungan yang singkat sederhana ini, sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, ya benar ya, sungguh-sungguh, nggak hanya memuaskan telinga, tapi sungguh-sungguh, yuk kita hidupin. Amin. Doa saya buat kawan-kawan yang di sini, biarlah roh Tuhan memenuhi engkau. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah tolong setiap kami. Kami semua lemah, punya unsur kelemahan dalam hidup setiap kami Tuhan. Tapi oleh kuat kuasa firman-Mu, kami dikuatkan, kami diperbaiki, kami dituntun kembali, ditegur, diajari lagi kami Tuhan, supaya kami hidup selaras dengan Tuhan Yesus, selaras dengan firman-Mu. Kami sepakat berdoa untuk rekan-rekan kami, rekan-rekan sekerja Allah yang menjadi mahasiswa SMIMI ini. Kiranya Tuhan menangkap spirit daripada informasi sejarah, menangkap spirit Tuhan yang ada dalam rangkaian sejarah, bagaimana para misionaris itu bayar harga. Haleluya. Dan bagaimana mereka juga punya hikmat sehingga pelayan mereka berhasil menurut ukuran Tuhan. Sekali lagi, urapan sebagai misionaris bagi setiap kami yang mendengarkan ini. Haleluya. Kami sudah mendengar, kami harus bertanggung jawab dengan kebenaran firman Tuhan ini. Siapapun kami yang mendengar, termasuk mendengarkan rekaman ini, kami sudah mendengarnya, kami tidak bisa mengelak. Kami harus mempertanggungjawabkannya, kami harus menghidupinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, roh Tuhan mengurapi setiap kami, mengurapi khususnya mahasiswa SMIMI. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Mimbar kami serahkan kepada hambanya. Terima kasih, Pak. Step ya? Silakan. Step. Maaf. Kita bagi berdiri Bapak.